kelompok Muhammad Yamin. Kami akan menampilkan wawancara nilai-nilai tentang Pancasila. Silakan ditonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Faza Kirania Putriku, panggilan Bella. Oke, perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni Ramadhani. Bisa dipanggil Mbak Sri. Saya dari Universitas Jember Kampus Lumajang, Prodi D3 Keperawatan. Di sini Mbak Sri ingin mewawancari adik mengenai Pancasila. Apakah adik menghafalkan Pancasila? Nanti kalau hafal, Mbak Sri kasih hadiah ini. Oke. Coba hafal. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih adik. Sama-sama. Ini buat adik. Halo, namanya adik siapa? Nama saya Beraya Raya Pratista. Bisa dipanggil siapa? Raya. Oh iya, perkenalkan, nama Mbak Sri Wahyuni Ramadhani, Mbak dari Universitas Jember, Kampus Lumajang, Prodi D3 Keperawatan. Mbak mau izin mewawancari adik mengenai Pancasila. Kira-kira adik hafal enggak Pancasila dari sila ke-1 sampai ke-5? Hafal. Coba hafalkan. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh, bagus. Terima kasih wawancaranya. Sama-sama. Assalamualaikum adik. Waalaikumsalam kakak. Perkenalkan, saya Gading Kencana Ora Bakti. Saya dari Prodi D3 Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Jember Kampus Lumajang. Di sini saya akan mewawancarai adik terkait Pancasila. Boleh dikenalkan dulu adik namanya siapa dan dari sekolah mana? Saya Malinda Nazilatul Humairah dari SMP 1 Pasidra. Iya, adik tahu Pancasila kan? Tahu. Coba adik sebutin Pancasila mulai sila pertama sampai sila terakhir. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, bagus. Menurut pandangan adik, Pancasila itu seperti apa sih? Pancasila itu sebagai dasar negara. Terus coba adik sebutin masing-masing satu contoh penerapan Pancasila sila pertama yang berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa dan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama itu adalah saling menghormati sesama pemeluk agama. Sila ketiga menjaga kerukunan dengan sesama sekolah. Menjaga kerukunan dengan teman di sekolah. Ya. Terima kasih adik atas waktunya. Semoga sukses dan selalu berprestasi di sekolah.
Perkenalkan, saya Dina Kamila, saya dari mahasiswa D3 Keperawatan Universitas Jember Kampus Lumajang. Kedatangan saya di sini mau bertanya sedikit tentang nilai-nilai Pancasila. Apakah boleh, Adik? Boleh. Sebelumnya boleh bertanya siapa namanya, Adik? Nama saya Dina Gustina Pratama dari SMK Muhammadiyah Jatiroto. Sekarang Adik kelas berapa? Kelas 12. Oh, udah mau lulus ya? Iya. Sebelumnya saya mau bertanya, apakah Adik hafal Pancasila? Hafal? Bisa dicoba, Adik? Bisa. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hafal ya, Dek ya. Menurut Adik, bagaimana sih cara penerapan Pancasila di lingkungan sekolah? Dengan membaca doa tiap pagi, ikut gotong royong membersihkan kelas. Menurut Adik, kenapa sih nilai-nilai Pancasila saat ini mulai luntur di kalangan sekolah, masyarakat gitu? Ya karena kurangnya kesadaran mungkin dalam kehidupan sehari-hari, kurang menerapkan nilai-nilai Pancasila. Kalau di sekolah Adik diterapkan atau tidak? Diterapkan. Oh ya, bagus. Baik, Dek, terima kasih atas waktunya. Saya pamit dulu. Perkenalkan, nama saya Dwi Ageng Ocha Ameida dari D3 Keperawatan Universitas Jember Kampus Lumajang. Di sini saya akan mewawancarai tentang nilai-nilai Pancasila. Sebelumnya, kalau boleh tahu nama ibu sendiri siapa? Saya Ibu Rina Herlina, pedagang roti bakar khas Bandung di perempatan Universitas Islam Kiai Ilyas. Ini saya akan mewawancarai ibu. Yang pertama, apakah ibu hafal Pancasila? Insya Allah. Yang pertama, coba ibu sebutkan dari sila pertama sampai sila kelima. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, menurut ibu, kenapa Pancasila mulai luntur? Karena kurangnya pendidikan agama Islam, kurangnya pendidikan Pancasila. Yang terakhir, bagaimana cara menghidupkan Pancasila? Kumpul bersama keluarga, mengajak anak untuk beribadah dan berjasa. Baik Bu, terima kasih atas wawancaranya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni Ramadhani. Saya dari Universitas Jember Kampus Lumajang, prodi D3 Keperawatan. Di sini saya izin mewawancari Bapak mengenai Pancasila. Sebelumnya nama Bapaknya siapa, nggih? Di sini saya ingin menanyai beberapa pertanyaan mengenai Pancasila. Apakah Bapak bisa menghafal Pancasila dari sila pertama sampai kelima, Pak? Kurang hafal deh. Kalau menurut Bapak, kenapa Pancasila ini mulai luntur? Mulai tidak bisa, banyak yang tidak bisa menerapkan Pancasila, itu kenapa, Pak? Saya rasa bukan tidak bisa menerapkan, itu ya orang hari-harinya kan orang-orang itu kan melakukan ada di Pancasila itu nggak tahu sila kemana kan. Ya, gitu. Bagaimana Pak cara menghidupkan Pancasila ini biar tidak luntur? Tindakan apa yang perlu dilakukan? Pengenalannya dari TK mungkin ini ya, dari TK sampai kuliah kan ya, nanti diterapkan terus. Baik Pak, segitulah saja wawancaranya. Terima kasih nggih Pak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati, mahasiswa dari D3 Keperawatan Universitas Jember, Kampus Lumajang. Di sini saya ingin menanya mengenai tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya nama Ibu siapa ya? Ibu Romlah, Ibu Romlah. Kalau boleh tahu pekerjaannya apa? sebagai guru TK. Guru TK. Persingkat waktu, saya mulai aja ya pertanyaannya Bu. Ya, monggo silahkan. Menurut Ibu Pancasila itu apa sih? Pancasila menurut saya itu sebagai lambang negara kita Indonesia. Lambang negara Bu ya. Lambang negara. Apakah Ibu hafal Pancasila? Jelas dong, saya kan guru PAUD. Bisa dicoba Bu? Bisa. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh, hafal Bu ya. Alhamdulillah. Apakah udah diterapkan sebagai Ibu sendiri? Sudah. Kalau di TK saya sudah terapkan, yaitu melalui media bernyanyi, metode bernyanyi, dan pakai alat peraga, pakai buku majalah juga. Cara menerapkannya pakai itu. Kalau boleh tahu, bagaimana tanggapan Ibu mengenai nilai-nilai Pancasila yang sudah mulai memudar di kalangan masyarakat atau generasi muda? Kalau menurut saya, soalnya sekarang Pancasila sudah memudar, jadi saya harap saya sendiri sebagai guru TK menerapkan kepada anak-anak, yaitu mengajarkan bagaimana cara kita paham atau mengerti apa itu artinya Pancasila, ya gitu ya. Jadi mulai usia dini kita sudah menerapkan, jadi anak-anak itu pasti ingat terus kalau dari usia dini. Kalau tanggapan saya yaitu karena di masyarakat itu sudah tidak diterapkan lagi tentang Pancasila. Jadi masyarakat itu tidak tahu apa arti Pancasila itu sendiri. Baik Bu, makasih ya atas wawancaranya. Sama-sama. Di sini saya akan pamit dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Perkenalkan, nama saya Dina Kamila. Saya mahasiswa dari D3 Keperawatan Universitas Jember, Kampus Lumajang. Kedatangan saya di sini ingin mewawancari Bapak tentang nilai-nilai Pancasila. Apa boleh Bapak? Ya, silakan. Baik, sebelumnya kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Nama saya Maksum. Baik Bapak, langsung bertanya dulu. Menurut Bapak, Pancasila itu apa sih? Pancasila itu adalah dasar negara kita Indonesia. Baik, sampai sekarang dulu Pak. Apakah Bapak hafal Pancasila? Allah bisa hafal. Boleh dicoba Pak? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Benar ya? Apa sih Pak? Nah, Menurut Bapak, bagaimana tanggapan Bapak mengenai lunturnya Pancasila di zaman sekarang? nah, banyak faktor sebenarnya yang membuat kenapa nilai-nilai Pancasila itu menjadi luntur, khususnya di kalangan generasi muda ya. Zaman saya sekolah dulu masih kecil, ketika mau masuk di setiap jenjang pendidikan, atau di SD, atau di SMP, atau di madrasah aliyah, atau SMA,
untuk siswa baru itu diwajibkan ikut kegiatan namanya penataran P4, pedoman penghayatan, pedoman pengawalan dan penghayatan Pancasila. Jadi setiap anak atau siswa baru itu diikutkan penataran itu. Tidak hanya di sekolah sebenarnya, juga di seluruh instansi pemerintah itu semuanya diwajibkan untuk mengikuti penataran P4. Jadi supaya apa? Supaya setiap bangsa Indonesia itu betul-betul memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika misalnya penataran P4 itu mulai tidak diwajibkan bagi kalangan generasi muda, khususnya para siswa baru di seluruh tingkatan, akhirnya generasi sekarang itu banyak yang tidak memahami nilai-nilai Pancasila. Bagaimana menghayati dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari juga tidak ada pedomannya, dan banyak sekali anak yang tidak tahu. Jangankan itu, untuk memahami pedoman nilai-nilai penghayatan Pancasila itu, Pancasila saja sekarang banyak yang dah hafal kan begitu. Jadi seperti itu menurut saya, hal yang membuat kemudian nilai-nilai Pancasila itu mulai luntur, pemahamannya mulai luntur di kalangan generasi muda sekarang, atau kalau sekarang ke anak-anak generasi zaman nol lah. Jadi seperti itu menurut pandangan saya. Baik Pak, terima kasih atas wawancaranya. Sekian. Itu saja. Sekian Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Gading Kencana Orabakti. Saya dari Prodi D3 Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Jember Kampus Lumajang. Di sini saya akan mewawancarai Bapak terkait Pancasila. Mohon diperkenalkan dulu Bapak atas nama siapa? Saya Bino Agitanto, Wakil Tokoh Masyarakat sekaligus Ketua RT. Baik Bapak tahukah tentang Pancasila ya? Mohon Bapak bisa sebutkan Pancasila mulai sila pertama sampai sila terakhir. Itu pelajaran waktu mau SD dulu itu ya. Iya. Sila pertama ini. Iya. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan yang beriman, 5. Indonesia. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, kenapa di kalangan generasi muda sekarang nilai-nilai Pancasilanya mulai luntur? Itu akibat kemajuan dari teknologi sebetulnya. Jadi kemajuan teknologi itu ada 2 dampak, yaitu dampak positif, juga ada dampak negatifnya. Dampak positifnya semua serba teknologi, untuk mendapatkan sesuatu atau mencari sesuatu itu lebih mudah menggunakan teknologi. Tapi kalau ke kalangan anak muda, dampak negatifnya ada juga, yaitu dari sering lihat YouTube yang selalu berorientasi ke barat-baratan, lalu akhirnya jiwa Pancasila atau nasionalisme bagi kalangan muda atau anak remaja sekarang ini sudah luntur, nah kayak zaman dulu, zaman bapak dulu. Jadi sekarang kayaknya perlu lagi bagi kalangan remaja untuk mendapatkan pengetahuan tentang wawasan kebangsaan. Apa artinya itu? Untuk lebih mencintai dari negara Indonesia. Melalui apa? Melalui mencintai produksi dalam negeri, lalu tidak meninggalkan adat istiadat atau kultur dari bangsanya sendiri. Kalau
zaman sekarang kan lebih anak-anak mengidolakan dari kultur barat. Kalau misalkan membeli sesuatu kalau nggak branded dari luar negeri biasanya nggak mau. Mungkin itu. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban-jawaban yang sudah Bapak bilangkan, dan terima kasih juga atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pancasila selalu menjadi pedoman perilaku dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka dari itu, diharapkan generasi penerus bangsa dapat memiliki karakter bangsa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Teruskan cita-cita luhur pendiri bangsa, jangan sampai Pancasila hanya menjadi legenda semata. Mari perkokoh persatuan dan kesatuan bangsa untuk Indonesia yang lebih baik. Mari amalkan butir-butir Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Memupuk kerukunan dapat dimulai dari lingkungan terdekat. Cinta keluarga, cinta sesama, dalam interaksi sosial, bahwa selalu semangat Pancasila. Kita jaga toleransi, integrasi, dan sinergisme di tengah kemajemukan yang ada. Jangan hanya hafalkan Pancasila saja, gunakan juga nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Kita Indonesia, kita Pancasila. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.